Pada tanggal 11 Mei 2016 lalu, pabrikan mobil asal Jerman, BMW, meluncurkan sebuah suksesor dari compact SUV-nya di Indonesia, yaitu BMW X1. Di generasi kedua ini, BMW banyak menghadirkan perubahan yang positif, baik dari sisi desain, fitur, hingga performa. Sehingga BMW mematok harga 659 juta untuk tipe tertingginya. Namun kini di tahun 2024, harganya sudah terjangkau yang sudah turun hampir setengahnya. Nah, ini dia teman-teman, mobil yang mungkin teman-teman bisa bawa pulang dengan sama harganya seperti sebuah LSUV, SUV kompak atau MPV yang dijual di tahun 2024. Ya, siapa di sini yang pusing melihat harga mobil udah terpantau tinggi-tinggi semua. Tapi kita kembali berdoa bersama ya teman-teman, semoga bisa mendapatkan mobil-mobil impian teman-teman semua untuk membawa keluarga, membawa pasangan atau membawa siapapun, sehingga bisa dengan nyaman berpergian dari kota A ke kota B atau dari titik A ke titik B. Dan ini dia, saya sedang bersama dengan sebuah BMW X1 F48 yang harganya kini cukup terjangkau ya, 300 jutaan teman-teman. Iya, teman-teman bisa bawa pulang X1 ini dengan harga 300 jutaan. Yang dulu awalnya diluncurkan di tahun 2016. Mobil ini dihargai BMW di angka 700 jutaan untuk tipe tertinggi. Nah, ngomong-ngomong tipe, X1 sendiri diluncurkan di Indonesia di tahun 2016 itu dengan dua tipe, yaitu tipe X-Line dan tipe Dynamic Line. Yang tipe Dynamic itu adalah tipe yang rendah, dan juga tipe X-Line ini tipe tertinggi. Bedanya apa aja kedua tipe itu? Dari depan sih sebenarnya mirip-mirip aja, hanya kalau teman-teman sadar untuk tipe X-Line ini ada aksen aluminium yang terdapat pada sebuah kit grillnya. Jadi kit grillnya sama, tapi di BMW X-Line ini aksennya dibuat warnanya aluminium. Ini senada dengan interiornya. Nanti saya ceritain, interiornya ada aksen aluminium juga. Kalau yang Dynamic Line ini warnanya hitam ya teman-teman. Lalu untuk fitur-fitur bagian depan pun rasanya masih sangat modern, karena untuk BMW X1 ini dibekali dengan dua buah proyektor untuk bagian lampunya yang juga sangat terang, dan juga untuk lampunya sendiri sudah ada DRL ya teman-teman. DRL angle eye seperti ciri khas dari BMW kebanyakan. Nah, BMW X1 sendiri adalah sebuah SUV kompaknya dari BMW yang hadir sebenarnya udah cukup lama di dunia teman-teman, karena generasi awalnya itu meluncur di tahun 2008 sampai dengan 2016, dan ini adalah generasi X1 kedua. Tahunnya itu 2016 sampai di 2024 kemarin. 2024 sekarang maksudnya, 2023 sorry. Generasi ketiganya baru muncul. Dan yang ini facelift di tahun 2020 akhir atau di 2021 awal. Yang faceliftnya membawa fitur yang ya mirip-mirip ya teman-teman jika dibandingkan dengan BMW X1 pre-facelift atau yang sebelum facelift ini. Nah, yang ini kalau teman-teman sedang berburu X1 atau sedang berpikiran untuk mencari mobil mewah tapi harga murah, ini saya rekomendasikan. Karena ini mobil adalah mobil yang mesinnya cukup irit, reliable, spare partnya banyak, dan juga ya BMW X1 teman-teman, ada logo BMW sehingga tetap mewah. Oke, kita ke samping. Nah, untuk yang X-Line ini juga dibekali dengan ban dan juga velg yang cukup besar. Yang ini ukurannya berapa teman-teman ya? Ukuran velgnya sendiri 18 inci dengan balutan ban yang berukuran 225 aspek rasio 50, dan bannya pastinya sudah RFT ya, atau run flat tire. Nah, mungkin teman-teman menjadi pertimbangan tuh, karena ban RFT memang agak mahal ya jika dibandingkan dengan ban-ban yang non RFT. Oke, di depan pastinya sudah lengkap dengan teknologi pengereman cukup canggih, ABS, CVT, brake assist, dan juga ada dynamic stability control ala BMW yang sangat cerdas sekali, serta memberikan rasa berkendara yang cukup enak atau agile dipakai di perkotaan teman-teman. Depan belakang pastinya sudah cakram. Lalu kita bahas bagian sampingnya. Yang menjadi ciri khas dari mobil-mobil mewah adalah bagian tarikan-tarikan window line-nya teman-teman. Ini window line-nya sudah dilapis dengan aluminium juga, dan nggak cuma di window line, karena di bagian atas untuk roof rail-nya pun diwarnain aluminium. Cakep ya. Oh, satu lagi aluminium di bagian bawah nih. Jadi motif-motif atau pemberian warna yang cukup sederhana ini membuat tampilannya makin mewah serta makin berkelas untuk sebuah BMW X1. Lagi-lagi karena ini merupakan sebuah BMW ya teman-teman. Nah, untuk mobil ini sendiri memiliki panjang di 4.445 mm, sehingga untuk dimensinya pun tidak terlalu besar. Kalau disandingkan dengan beberapa SUV Jepang, mungkin dia bersaing dengan
Honda HR-V teman-teman. Dan kalau di kompetitor yang mewahnya juga ada Mercedes-Benz GLA. Kita ke belakang sekarang teman-teman. Yap, jadi di belakang juga cukup keren karena salah satu BMW bentuk belakang yang saya suka. Karena ya terlihat bahwa proporsinya itu tidak terlalu lebay seperti SUV kebanyakan sekarang ya. Apalagi merek merek C teman-teman, saya nggak suka banget bentuknya, terlalu futuristis. Yang ini memang sedikit modern, masih ada kesan modern maksudnya, tapi tetap konvensional sehingga pas aja gitu lihat bentuk belakang dari sebuah BMW X1. Nah, di bagian belakang sini lampu-lampunya tapi tidak secanggih lampu depannya, karena untuk lampu remnya masih bohlam dan lampu senter pun masih bohlam. Tapi lampu malamnya ini ada LED-nya teman-teman, tipis di bagian sini, sehingga terlihat modern ya. Lalu untuk fitur-fitur lain yang ditawarkan dari BMW X1 adalah dia memiliki bukaan pintu bagasi yang sudah power back door, sehingga mudah untuk membuka pintu bagasi dari sebuah BMW X1 ini. Cara membukanya ada di kuncinya di dalam dan juga tinggal tarik tuas di belakangnya gitu teman-teman. Kayak gini. Nah, untuk bagasinya sendiri ukurannya 505 liter ya. 505 liter yang bisa diekspansi sampai dengan 1500 liter kalau teman-teman melipat kursi baris keduanya. Kursi baris keduanya cara melipatnya ada tombol di bagian sini. Set. Nah, tuh. Kursi akan terlipat otomatis. Yang kanan kayaknya kurang itu ya, kurang pas, jadi nggak mau terlipat otomatis. Sehingga nggak usah repot-repot lagi teman-teman bolak-balik ke bagian kabin pintu tengah untuk membentuk kursinya atau melipat kursinya, tinggal ditarik aja tombol di bagian sini. Akan terlipat secara otomatis serta memberikan ruangan yang rata lantai. Kapasitasnya sampai 1550 liter teman-teman. Di atasnya juga terdapat ini teman-teman, ada separator yang berfungsi untuk menutup barang bawaan di bagian bagasi ini. Oke, lalu apa lagi yang spesial ya? Tidak ada. Ini di bagian bawah terdapat ban serep, harusnya ini ada ban serepnya di bagian belakang. Tapi sama tim kita lagi turunin ya untuk BMW X1 yang ini. Oke, seperti itu untuk BMW X1 ya. Sudah power back door. Seperti ini untuk bagian belakang BMW X1. Oh, di atasnya juga terdapat wiper dan juga ada defogger kaca belakang, serta ada HMS stop lamp di bagian atas. Sip, kayak gitu. Sebelum saya ke dalam, saya pengen ceritain sedikit bagian dapur pacu atau bagian mesin dari sebuah SUV kompak BMW ini. Kita cek mesinnya. Ciri khas BMW, kalau buka kap mesinnya, hacknya adalah tarik 2 kali teman-teman. Dan angkat aja. Wih, mesinnya kinclong bro. Karena memang ini mobil baru masuk dan baru saja di finishing oleh tim kita, udah dipoles luar dalam, sehingga wow, keren banget dan bersih banget nih mesinnya ya. Dan ini dia tampilan mesin dari sebuah SUV kompak BMW, yang mana mesin ini juga nggak cuma dipakai di BMW, tapi di saudaranya yaitu Mini Cooper 3 Doors yang non S ya teman-teman. Sehingga mesinnya udah pasti ya berbagi platform, yang mana sebenarnya adalah mesin yang cukup reliable, irit dan bertenaga. Dan juga mesin ini sebenarnya teman-teman dipasangkan juga di BMW i8 mesin bensinnya. Kan i8 itu mesinnya plug-in hybrid ya. Nah, mesin hybridnya itu dipadukan dengan sebuah mesin dari BMW X1 1500 cc 3 silinder yang bertenaga 140 HP dan torsi di 220 Nm. Dan mesin ini juga bisa menghasilkan akselerasi yang cukup cepat ya. Untuk sebuah mesin 1500 cc di angka 9,5 detik dari 0 sampai 100. Serta untuk konsumsi bahan bakarnya, dari riset yang saya temukan dan beberapa kali pakai BMW X1 ini, dalam kota bisa di angka 12 km per liter teman-teman. Dan untuk luar kota bahkan ini bisa jauh lebih irit jika dibandingkan dengan beberapa LCGC, karena tembus di angka 17 sampai dengan 18 km per liter. Yap, jadi bisa dipertimbangkan BMW X1 menjadi kendaraan harian teman-teman. Dan memang saat peluncuran mobil ini juga cukup laku, sampai detik ini juga masih banyak yang cari BMW X1 versi secondnya, karena selain terjangkau, mesinnya juga sangat irit sehingga bisa dipakai untuk harian. Kayak gini, ada strut barnya di bagian atas mesinnya, serta mesinnya juga sudah dibekali dengan 2 buah pengas hidrolis untuk kap mesinnya. Kita tutup. Oh, nggak kencang. Sebentar. Nah, udah kayak gitu ya. Kita ke interior ya, buat saya ceritain betapa mewahnya interior dari BMW X1. Let's go. Wow, teman-teman. Jadi walaupun harganya sudah murah ya, tapi kesan premiumnya tuh langsung terpancar ketika teman-teman membuka pintu dari sebuah BMW X1 ini. Yup, karena
BMW teman-teman, salah satu merek premium dari Eropa yang konsisten memberikan kemewahan untuk eksterior maupun interiornya. Dan ini yang nggak teman-teman dapatkan di mobil LSUV atau LMPV yang harganya mirip-mirip dengan BMW X1 di tahun 2024 ini. Ya, bisa teman-teman lihat ya, walaupun dia berkonfigurasi hanya 5 penumpang, tapi memang sebuah SUV kompak ini memberikan ruangan yang lapang sekali. Di depan udah saya set dengan posisi berkendara saya. Tinggi saya 185 cm dan teman-teman bisa lihat kelapangan kabin baris kedua ini. Tersisa ya ini 9 jari dan ruang kepalanya pun besar ya. Maksud saya masih lega, tinggi banget nih. Dan kemewahan-kemewahan yang didapatkan di BMW inilah yang membuat rasanya itu berbeda jika teman-teman memilih mobil-mobil yang kelasnya beda daripada BMW X1 ini. Ini lihat ya, untuk material joknya aja udah dilapis dengan kulit yang berkualitas sekali, dan juga di joknya ini dibaguskan dengan stitchingnya warna putih, dan saya suka material joknya karena halus dan terlihat bahwa ini material yang berkualitas teman-teman. Dan di jok ini juga sangat nyaman karena posisi duduknya memang tidak terlalu rebah, tapi sudah cukup memberikan kenyamanan lebih untuk penumpang di baris kedua dari BMW X1 ini. Dan kursi ini juga sebenarnya nggak fix teman-teman, karena kalau seandainya bawa barang yang agak banyak di belakang, teman-teman bisa memajukan kursi ini. Tuh ya, segini bisa, atau paling mundur segini. Tapi rasanya 5-seater enaknya nih paling mundur ya, sehingga untuk ruangan kakinya lega sekali. Nah, di sini juga dimanjakan dengan ada armrest yang juga lengkap dengan 2 buah cup holder. Asik. Jadi makin nyaman duduk di baris kedua dari BMW X1 ini. Nah, untuk fitur-fiturnya di belakang sini sebenarnya standar alias polosan aja teman-teman, karena memang nggak dikasih apapun di BMW X1 ini. Di depan hanya terdapat 2 buah blower AC yang tidak bisa diatur suhunya atau sudah fix, hanya bisa untuk menutup dan membuka blowernya aja. Dan di bawahnya ada soket lighter 12 volt. Dan nggak ada lagi teman-teman. Di atasnya terdapat sebuah panoramic sunroof yang besar. Dan inilah yang membedakan dari BMW dari X1 trim atas dan trim bawahnya teman-teman. Ada panoramic sunroof yang besar sekali ini. Oke, kayak gitu penyimpanannya juga so-so, karena di kanan sini 1 buah cup holder, kiri 1 buah cup holder, dan tidak ada lagi tempat penyimpanan. Di depan sini ada apa nih ya, untuk menaruh atau pocket ini, kantong untuk menaruh barang-barangnya yang terbuat dari jari. Sip, nggak ada rasanya kayak gini aja, tapi tetap premium dan mewah serta luas juga. Bagaimana kalau kita sekarang ke depan untuk saya ceritain bagian kokpit alias bagian depan dari BMW X1, karena cukup menarik nih fitur-fiturnya. Let's go. Sip, ini dia kabin depan dari BMW X1 teman-teman. Iya, bisa teman-teman lihat ya. Ini saya suka sekali. Peningkatan kabin yang cukup baik dari generasi pertama ke generasi kedua ini. Dan mungkin ini adalah kabin yang cukup modern, sampai sekarang pun masih bersaing dengan kabin yang modern lainnya, mobil-mobil lainnya maksudnya. Dan teman-teman, mewah bro. Ini yang nggak teman-teman dapetin dari mobil mungkin LSUV, LMPV, karena memang dia kelasnya itu jauh ya. Harga barunya di angka 700 jutaan dulu. Dan teman-teman bisa bawa pulang dengan harga 300 jutaan aja. Nanti saya spill harganya di akhir video. Kita hidupkan dulu mesinnya. Oke. Mesinnya memang 3 silinder, tapi lagi-lagi BMW bisa memberikan getaran kabin yang cukup halus ya di dalam kabin, karena memang ini 3 silinder yang develop dari BMW, sehingga untuk getaran mesinnya pun masih terasa smooth aja. Kita geber dikit. Ya, biasanya kalau mesin 3 silinder digeber-geber kecil begitu teman-teman, akan ada getaran di dalam kabin. Tapi rasanya di BMW X1 ini minim alias sangat halus seperti 4 silinder. Mungkin teman-teman yang nggak familiar atau mungkin nggak tahu kalau mesin 3 silinder, nggak bakal berasa banget nih untuk penggunaan mesin yang 3 silinder ini. Oke, yang pertama kita bahas adalah posisi berkendara. Posisi berkendara dari BMW X1 ini ergonomis pastinya. Lagi-lagi ini adalah BMW teman-teman, karena bisa diatur sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan postur tubuh supaya menyetirnya enak. Apa aja yang bisa diatur? Pastinya untuk kursinya ya. Kursinya ini elektrik, naik turun, maju mundur, dan reclining pun elektrik teman-teman.
Dan juga terdapat 2 buah memory seat di bagian kanan sini, serta ada pengaturan lumbar support di bagian belakang sini. Nah, lumbar support ini juga berfungsi untuk kalau teman-teman mungkin mau berkendara sedikit agresif, ini juga ada pengaturan untuk mendekap lagi badan teman-teman semua. Sip, kursinya sudah bisa diatur elektrik. Untuk pengaturan setir juga walaupun belum elektrik, tapi lihat teman-teman ya, ini yang saya suka dari BMW karena untuk pengaturan teleskopiknya sangat jauh bro, hampir 1 jengkal untuk tangan saya sendiri, sehingga ini bisa diatur agak sporty pun rasanya oke. Kita tinggal turunin jok paling rendah, lalu setir sudah sejauh ini, kita tinggal turunkan saja. Nah, saya lebih senang nyetir dengan posisi seperti ini teman-teman, posisi menyetir ala-ala sedan sport, sehingga lebih sporty rasanya. Oke, setirnya sudah teleskopik dan tilt pastinya yang masih manual, tapi jauh sekali pengaturannya. Dan di setir ini juga sudah dilapis dengan bahan kulit yang enak untuk digenggam. Serta karena ini mobil yang cukup antik, untuk odometernya teman-teman hanya tercatat di angka 27.628 miles, yang setirnya pun rasanya seperti mobil baru nih, masih cakep banget nih. Masih banyak motif kulit jeruknya nih, yang berarti belum botak. Oke, setirnya sudah, kita sekarang bahas instrumen cluster yang digunakan dari BMW X1 ini. Sederhana teman-teman, BMW X1 masih menggunakan instrumen cluster model analog 2 buah, di sebelah kiri untuk speedometer, sebelah kanan untuk tachometer, dan di bagian bawahnya terdapat fuel meter dan juga average fuel consumption. Sorry, bukan average, maksudnya ini adalah real time fuel consumption yang lewat jarum seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngegas, jarum akan naik ke posisi paling kanan, artinya makin boros karena ini satuannya adalah liter per 100 km teman-teman. Oke, kayak gitu. Dan di bagian tengahnya terdapat sebuah MID yang sudah berwarna ya. Jadi ini adalah MID yang bisa menampilkan beberapa informasi. Pengaturannya lewat di bagian kanan sini. Tuas untuk lampu sein, kita pencet aja 27.626 miles maksudnya. Lalu di sini ada indikator untuk suhu mesin, oke. Lalu di sini juga untuk oli, jam, lalu ini range atau sisa bahan bakar. Lalu di sini adalah average fuel consumption. Ada juga kecepatan rata-rata serta indikator dari mobil ini. Indikatornya sedang pintu terbuka ya sebelah kiri. Sudah, dan seperti biasanya mobil Eropa ya, untuk tuas sennya di sebelah kiri, dan untuk tuas sennya sebelah kiri, dan sebelah kanan ini untuk tuas wiper, dan wipernya juga sudah intermittent untuk depan dan belakang nih teman-teman. Jadi sudah auto juga nih untuk wiper depannya, karena di sini ada sensornya ya. Lalu pengaturan lampu di bagian kanan sini BMW ada fog lamp depan dan juga fog lamp belakang, serta untuk cahaya instrumen clusternya juga bisa diatur terang redupnya lewat knob putar di bagian kanan sini. Sip, kita ke tengah sekarang. Nah, ini adalah BMW X1 yang sudah menggunakan BMW iDrive generasi ke-6 yang sudah cukup modern dan juga pengoperasiannya sangat simple, serta untuk kecepatannya, kecepatan BMW iDrive ini sangat cepat teman-teman. Jadi nggak ada delay. Teman-teman putar langsung jalan. Untuk menunya, BMW iDrive generasi ke-6 banyak sekali informasinya. Ada connection, communication, media and radio, navigation, My Vehicle ini untuk informasi mengenai kendaraan, notification. Coba kita bedah satu persatu ya. Di My Vehicle ada apa aja? Ada vehicle setting, iDrive setting, content and main menu, driver profile, vehicle status, technology in action, driver information, owner handbook. Nah, vehicle setting kita lihat di sini pengaturan untuk kendaraan juga banyak. Ada lampu, ada pintu, speed warning, konfigurasi Eco Pro, auxiliary ventilation. iDrive setting juga. iDrive setting ini bisa diatur ya untuk shortcut-shortcutnya. Dan pastinya udah ada navigasi bawaan dari mobilnya, tapi dia belum support Android Auto ataupun Apple CarPlay teman-teman. Kita ke bawah lagi, ini di bawah ada pengaturan untuk media, ini CD teman-teman ya. Ya, jadi di sini ada tulisan untuk memutar track yang sedang teman-teman pohon putar, nomor 2, nomor 3, nomor 4 langsung bisa di sini. Dan juga di sini ada pengaturan untuk volume. Nah, yang saya suka adalah suara dari speaker BMW X1 ini sangat bagus karena sudah menggunakan speaker hi-fi katanya ya. Jadi sudah cukup oke, enak di telinga. Ke bawah lagi,
Konsol-konsolnya ini juga cukup banyak ya. Di bagian tengah sini ada 2 buah tempat penyimpanan, lalu di sini ada tuas persneling BMW, dan di belakang sini ada tempat penyimpanan lagi. Bahkan ini 2 tingkat teman-teman. Ada atas dan ada bawah. Sehingga sangat praktis ya, atau fungsional. Nah, ini sebenarnya bisa diatur nih sesuai dengan tinggi yang teman-teman mau. Lalu kita ngomongin persneling tadi ya. Persnelingnya juga unik karena ini sudah menggunakan BMW yang seperti layaknya mobil sedan ya. Ini ada mode drive dan juga ada mode sportnya, tinggal ke kiriin. Triptoniknya ada di sini. M1, M2, M3, M4, M4 sampai M4 kalau dalam keadaan diam seperti ini. Karena ini merupakan BMW yang sudah 7 percepatan teman-teman. Jadi sudah cukup banyak untuk perpindahan giginya. Lalu ke kanan ada 2 buah mode berkendara. Ada mode sport, comfort, dan juga eco pro. Jadi ada 3 mode berkendara, serta di atasnya ada tombol untuk mematikan stability control dari mobil ini. Rem parkirnya sudah elektrik, dan untuk mengontrol air drive-nya di bagian sini tadi ya. Lengkap untuk shortcut-nya, ada media, communication, menu, maps, navigation, diputar-putar, naik turunin, ada tombol back dan juga tombol option. Nah, ke atasnya ini, nah ini yang saya suka teman-teman ya. Karena selain fiturnya banyak, serta dia juga dipadukan dengan bahan material interior yang cukup berkualitas. Di sini materialnya semuanya dilapis dengan soft touch ya. Ini soft touch semua, di kanan di door trim juga soft touch semua, dan juga untuk dashboardnya ini ada panel kayu yang warnanya coklat gelap seperti ini. Serta di bawahnya terdapat list aluminium sesuai dengan warna grill yang di bagian depan. Spionnya sudah auto dimming atau elektrokromatik sehingga bisa meredup ketika mendapat cahaya lampu beam dari kendaraan belakang. Lampunya juga sudah biru alias sudah LED, dan sun visornya ada vanity mirror dan juga lampu untuk berkaca. Serta untuk pengaturan sunroofnya di atas sini. Oke, sunroofnya cukup besar ya ketika terbuka maksimal. Sehingga mungkin teman-teman yang mungkin ada balita sangat suka nih berdiri di atas sunroofnya untuk menghirup udara segar, apalagi kalau pergi ke daerah pegunungan. Oke, sekian fitur-fitur dan review dari BMW X1 ini yang pastinya masih mewah, masih nyaman, irit juga, serta nggak kalah lah sama fitur-fitur serta bentuk dari mobil-mobil SUV yang sekarang harganya mirip-mirip. Berapa harga X1 ini? Tadi saya bilang 300 jutaan mulu ya. Lebih tepatnya berapa? Saya langsung ke depan buat saya kasih tahu harga lengkap dari BMW X1 ini. Let's go. Oke, sampai di akhir video. Saatnya saya menceritakan berapa uang yang harus teman-teman siapkan untuk membawa pulang sebuah BMW X1 ke garasi teman-teman semua. Tadi saya bilang 300 jutaan. Lebih tepatnya berapa? Ya, untuk BMW X1 ini adalah BMW X1 tahun 2018 teman-teman, dengan odometer yang tercatat di angka 20 ribuan miles, yang berarti ya kurang lebih di 30 ribuan kilometer teman-teman ya. Rawatan tangan pertama dari baru, dan ini mobil yang service record dari Astra BMW. Untuk harganya, untuk OTR kreditnya kita buka di angka 375 juta rupiah. Dan untuk harga cashnya kita buka di 410 juta rupiah. Nego sampai jadi teman-teman. Yang tertarik bisa langsung datang, test drive dulu, pastiin bahwa BMW-nya sesuai dengan kemauan teman-teman. Karena ini BMW yang nggak ada minus pastinya, dan saya juga atau belanja mobil juga berani untuk membawa BMW ini ke bengkel resmi untuk dilakukan general check up. Atau pengen bawa mekanik sendiri, it's okay banget teman-teman. Karena mobil ini juga sudah diinspeksi oleh mitra atau pihak ketiga daripada sebuah inspektor mobil. Dan ya rasanya nggak ada PR untuk membawa pulang BMW X1 yang kita jual ini. Langsung yang tertarik bisa langsung telepon atau WA sales kita. Nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah teman-teman. Dari Belanja Mobil Official juga kita sudah punya kontak baru, sehingga teman-teman bisa langsung telepon atau WA Belanja Mobil Official aja. Langsung kita hubungkan ke sales yang fast respon untuk membawa atau membalas chat atau pesan dari teman-teman semua. Sip, bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah sebuah BMW X1 adalah mobil yang cukup layak hadir atau mejeng di garasi para penonton belanja mobil? Coba apa punya pendapat lain? Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan ya seperti biasa, thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang belanja mobil buat,
untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.